Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Kurniawan dengan NIM D1B1200007, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode gravimetri, titimetri, dan kolorimetri, mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Baik, selanjutnya pada metode yang pertama yaitu metode analisis gravimetri. Perlu kita ketahui apa analisis gravimetri. Analisis gravimetri adalah cara analisis kuantitatif yang berdasarkan berat tetap atau berat konstannya dengan proses pemisahan suatu unsur atau senyawa dalam suatu zat dengan jumlah tertentu dan dalam keadaan sesempurna mungkin. Kemudian, pada tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Selanjutnya, pada pengukuran dalam metode gravimetri adalah dengan penimbangan banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif massa, molekul relatif, dan endapan hasil reaksi. Untuk persyaratan pada analisis gravimetri itu ada beberapa. Yang pertama, zat yang ditentukan itu harus dapat diendapkan secara terhitung, yaitu 99%. Yang kedua ada endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengelolaan selanjutnya. Pada endapan yang dikehendaki itu harus mudah disaring dan dibersihkan dari pengotor. Kemudian memiliki kelarutan cukup rendah sehingga tidak ada analit yang terbuang pada saat penyaringan dan pencucian. Dan selanjutnya tidak reaktif terhadap udara. Dan yang terakhir ada setelah dikeringkan menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Pada pengertian dari endapan murni adalah endapan yang bersih, artinya tidak mengandung molekul-molekul lain atau zat-zat lain yang biasanya disebut pengotor atau kotoran. Pengotor oleh zat-zat lain mudah terjadi karena endapan timbul dari larutan yang berisi macam-macam zat. Kemudian endapan kasar merupakan endapan yang butir-butirnya tidak kecil atau tidak halus melainkan besar. Kemudian hal penting untuk kelancaran penyaringan dan pencucian endapan. Adapun tujuan dari pencucian endapan adalah untuk menyingkirkan kotoran yang terabsorpsi pada permukaan endapan maupun yang terbawa secara mekanis. Untuk yang kedua, yaitu metode analisis titrimetri. Nah, jadi analisis titrimetri merupakan analisis kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan baku standar atau standar yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan reaksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar tersebut berlangsung secara kuantitatif. Kemudian larutan baku atau larutan standar adalah larutan yang telah dikehendak atau yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya biasa dinyatakan dalam satuan N atau normalitas atau M molaritas. Indikator adalah zat yang ditimbulkan untuk menunjukkan titik akhir titrasi ini telah dicapai. Umumnya, indikator yang digunakan adalah indikator azo dengan warna yang spesifik pada berbagai perubahan pH. Dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut titran. Reaksi dasar antara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum sebagai berikut. Analit ditambah titran menghasilkan hasil reaksi. Kemudian pada persyaratan reaksi dalam analisa titrimetri, yang pertama itu, reaksi harus berlangsung sesuai persamaan reaksi kimia tertentu. Yang kedua, reaksi harus berlangsung sampai benar-benar selesai pada titik ekuivalen. Yang ketiga, beberapa metode harus tersedia untuk menentukannya apabila titik ekuivalen dicapai atau ada indikatornya. Dan yang terakhir, reaksi berlangsung cepat sehingga titrasi dapat berlangsung lengkap dalam beberapa menit. Pada larutan standar primer, larutan titran haruslah diketahui komposisi dan konsentrasinya.
Idealnya, kita harus memulai dengan larutan standar primer. Larutan standar primer dibuat dengan melarutkan zat dengan kemurnian yang sangat tinggi atau standar primer yang diketahui dengan tepat beratnya dalam suatu larutan yang diketahui dengan tepat volumenya. Apabila titran tidak cukup murni, maka perlu distandarisasi dengan standar primer. Persyaratan standar primer ada 5. Yang pertama, kemurnian tinggi. Yang kedua, stabil terhadap udara. Ketiga, bukan kelompok hidrat. Keempat, tersedia dengan mudah. Dan yang terakhir, cukup mudah larut. Pada larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Kemudian yang terakhir, ada metode analisis kolorimetri, di mana metode kolorimetri sendiri merupakan suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan sampel dan larutan standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Pada prinsip dasar metode kolometri adalah tercapainya persamaan warna bila jumlah molekul penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi larutan harus persis sama. Pada syarat pewarnaan ini, antara lain yang pertama itu ada warna yang terbentuk harus stabil. Kemudian yang kedua, reaksi pewarnaan harus selektif. Ketiga, larutan harus transparan. Keempat, kesensitifannya tinggi. Yang kelima, ketetapan ulang tinggi. Dan yang terakhir adalah warna yang terbentuk harus merupakan fungsi dari konsentrasi. Selanjutnya, cara analisis ini merupakan bahwa tua atau mudanya suatu warna, larutan zat atau senyawa tergantung pada kepekatannya. Metode kolometri terbagi atas dua, yaitu metode kolometri visual atau menggunakan mata sebagai detektornya. Yang kedua, metode fotometri atau menggunakan fotosel sebagai detektornya. Kemudian metode kolometri visual ada 4 macam, yaitu metode standar seri atau metode Nessler, yang merupakan metode dibuat dalam sederetan larutan standar dan larutan sampel dalam tabung yang berukuran sama dengan jenis yang sama pula. Kemudian warna larutan sampel dibandingkan dengan salah satu warna dari larutan standar. Yang kedua ada metode kesetimbangan, di mana pada metode ini dilakukan cara membandingkan larutan sampel dengan larutan standar yang didasarkan pada ketebalan larutan standar yang divariasikan. Dan yang ketiga ada metode pengeceran, di mana metode pengeceran ini menggunakan suatu zat standar dan sejumlah buret yang berisi blanko. Konsentrasi standar diencerkan dengan blanko sampai tercapainya kesamaan warna. Pada dasarnya prinsipnya yaitu pada larutan standar ditambahkan blanko. Kemudian yang terakhir ada metode standar sintesis, di mana metode ini merupakan zat yang diselidiki diperoleh dengan cara penambahan sejumlah komponen standar terhadap suatu larutan blanko sampai terjadi kesamaan warna. Prinsip dasarnya yaitu pada blanko ditambahkan larutan standar. Pada pemilihan metode analisis kolometri akan bergantung pada pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada metode kolometri memberikan hasil yang lebih tepat pada konsentrasi rendah dibandingkan dengan metode gravimetri maupun metode titrimetri. Kemudian yang kedua, prosedur kolometri lebih sederhana untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga, metode kolometri dapat diterapkan pada kondisi-kondisi di mana tidak terdapat prosedur gravimetri dan titrimetri. Kemudian yang terakhir yaitu metode kolometri mempunyai keunggulan yang dapat dilakukan dengan cepat. Terima kasih, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.